Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Agribisnis Day 2018 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan wawancara kami mengenai PT Bioindustri Nusantara yang merupakan perusahaan jasa konsultasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nirania Istiratnawati, NIM 165, Toha Al-Utaini, NIM 168, Bayu Saputro, NIM 172, dan Nur Rahmat, NIM 204. Dan berikut tabel of content yang akan kami jelaskan di PPT dan presentasi kali ini. Pertama akan menjelaskan profil dari PT Bioindustri Nusantara, kedua struktur organisasi, ketiga kegiatan utama jasa konsultasi, keempat profil klien, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil dari PT Bioindustri Nusantara. PT Bioindustri Nusantara atau Bionusa merupakan konsorsium dari PT Perkebunan Nusantara atau biasa disebut PTPN 3, 5, 7, dan 8 yang didirikan di Jakarta tanggal 10 November 99 dan berdasarkan Akta Notaris TN nomor Lubis SH nomor 10 tanggal 10 November 99. Dan kantor pusat berada di Jalan IR Haji Juanda nomor 17 Bandung. Dan PT Bio Nusantara ini memiliki visi dan misi. Visinya menjadikan perusahaan yang tangguh di bidang penyedia sarana dan jasa produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berasaskan sustainabilitas. Dan untuk menunjang visi, maka ada misi yang pertama, memproduksi pupuk non-kimia, bioaktivator, dan biopestisida yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, menyediakan sarana penunjang usaha pertanian dan perkebunan. Serta PT Bionusa ini juga memiliki prinsip perusahaan jasa konsultasi yang sesuai dengan visi, misi, serta tujuan, yaitu memupuk keuntungan melalui tata kelola bisnis yang baik dan mengutamakan kepuasan pelanggan, mitra usaha, dan stakeholder yang lainnya. Lalu ada 4 prinsip, yaitu inovasi, takwa, kerjasama, dan proaktif. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Pada setiap perusahaan memiliki struktur organisasi masing-masing berdasarkan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi ini dibuat dengan tujuan agar kegiatan di perusahaan bisa terlaksana dengan baik. Struktur organisasi pada PT Bioindustri Nusantara pada tingkatan paling atas yaitu RUPS, bawahnya Dewan Komisaris, di bawahnya Dewan Komisaris ada direktur. Nah, direktur ini terdiri dari 2 cabang. Yang pertama, Kabag Business Support terdiri dari akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia dan umum, sekretariat, pengadaan, dan SPI. Untuk Kabag operasional terdiri dari pemasaran, teknik, pengolahan, cici, dan lab. Dan di bawahnya direktur ada Fab operasional. Sebagai suatu perusahaan swasta nasional di bidang industri, perdagangan dan konsultasi teknis sektor pertanian atau perkebunan, PT Bioindustri Nusantara telah mengembangkan kompetensi teknis dan keahlian dengan menggabungkan konsep dan pengalamannya, khususnya dalam memberikan solusi dan jasa konsultasi terbaiknya kepada para konsumen di bidang industri pertanian dan perkebunan. Untuk mendukung pelayanan jasa konsultasi, PT Bioindustri Nusantara telah menjalin kerjasama dengan para ahli di bidang pertanian atau perkebunan, pemupukan, survei dan pemetakan lahan, mikrobiologi, proteksi tanaman, serta keuangan. Adapun kerjasama yang telah dilakukan terdiri dari yang pertama, Balitbank Pertanian, Departemen Pertanian, yang kedua, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Ristek, yang ketiga, Balai Penelitian Bioteknologi dan Perkebunan Indonesia, yang keempat, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yang kelima, Fakultas
Pertanian Universitas Pajajaran, yang keenam Institut Pertanian Bogor, yang ketujuh Institut Teknologi Bandung, yang kedelapan Universitas Gadjah Mada, dan yang terakhir PT Sanghyang Seri. Yang selanjutnya yaitu kegiatan konsultasi utama PT Bio Nusantara. PT Bio Nusantara bergerak dalam bidang kegiatan konsultasi di pertanian atau perkebunan yang memberikan pemecahan masalah tentang lahan, pemupukan, dan juga kadar pupuk yang dibutuhkan dalam perkebunan. Yang kedua adalah tahapan kegiatan konseling selain aktivitas kerja, pada umumnya biasanya PT Bio Industri Nusantara senantiasa memberikan waktu luang untuk memberikan jasa konsultasi pertanian dan kewirausahaan. Banyak tamu yang berkunjung disiapkannya untuk melakukan konsultasi perusahaan, tidak hanya memberikan ilmu-ilmu umum pertanian saja, tetapi juga memberikan ilmu khusus pemupukan agar pemupukan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pembayaran dan pembiayaan jasa konsultasi. Mekanisme pembayaran dan pembiayaan di perusahaan konsultasi PT Bio Industri Nusantara menggunakan tatapan masalah yang dihadapi dan waktu yang dibutuhkan. Konsultasi biasanya memungut biaya sebesar 500.000 hingga 1 juta dalam pemecahan masalahnya. Semakin lama pemecahan masalah yang dihadapi, maka semakin berat atau memakan waktu yang lama juga akan mengenakan biaya yang harus dikeluarkan konsultan mana maupun klien, maka akan semakin besar juga konsultasi bisa menggunakan media online ataupun offline, yaitu datang ke perusahaannya. Iya, selanjutnya ada profil klien. Pada wawancara kemarin, kami mengambil salah satu contoh dari klien PT Bionusa, yaitu PT Sanghyang Seri atau sering disingkat PT SHS. PT SHS ini merupakan perkebunan besar milik swasta asing dengan nama Pamanukan Ciasem Lens yang dengan adanya nasionalisasi pada tahun 1957 yang dikelola oleh Yayasan Pembangunan Daerah Jawa Barat atau YPDB. Hingga pada tahun 1968 baru nama lembaga Sanghyang Seri digunakan hingga saat ini. Untuk selanjutnya adalah permasalahan klien. Pada permasalahan klien di sini, PT SAS bekerja sama atau membutuhkan tenaga dari PT Bionusa untuk bersama-sama atau membantu mereka membuat sebuah bibit varietas unggul agar mereka bisa menjualnya pada perusahaan mereka. Pada permasalahan kali ini, PT Bionusa ditunjuk oleh PT SAS untuk bisa membantu mereka sebagai ya itulah. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian masalah. Pada kali ini sebenarnya seperti pada umumnya konsultan melakukan teknik yang pertama melakukan kerjasama atau mutual agreement dengan klien mereka. Karena setiap klien biasanya memiliki kontrak yang berbeda-beda. Untuk kali ini PT Bionusa melakukan pertemuan dengan salah satu dari pihak klien untuk mencari seperti apakah bantuan yang diperlukan oleh PT SAS ini. Selanjutnya setelah pertemuan diadakan dan juga adanya mutual agreement, maka selanjutnya adalah konsultasi. Konsultasi dilakukan dengan perbincangan dua arah antara kedua belah pihak. Konsultasi biasanya tidak hanya dilakukan sekali, melainkan beberapa kali hingga pada saat titik tertentu ditemukan sebuah solusi. Solusi nantinya akan menjadi rujukan kepada klien tentang bagaimana cara agar permasalahan mereka bisa ditemukan jawabannya. Pada kali ini PT Bionusa memberikan beberapa rujukan
untuk PT SAS dalam pengembangan varietas bibit unggul mereka. Akan tapi untuk detail bagaimana cara mereka melakukan konsultasi tidak dijabarkan dalam wawancara. Adapun benefit yang didapatkan adalah yang pertama, karena PT Bionusa ini merupakan perusahaan yang cukup lama terjun di bidang konsultasi, jadi pengalaman mereka sudah banyak serta mereka memiliki sumber daya yang cukup dalam melakukan konsultasi. Selanjutnya untuk hubungan, karena kedua belah pihak masih melakukan hubungan yang baik, maka bisa dikatakan PT Bionusa cukup baik dalam melakukan konsultasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Bio Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perdagangan dan konsultasi teknik sektor pertanian dan perkebunan. Produk utama yang dihasilkan adalah pupuk hayati, pupuk organik, biopestisida, dan bioaktivator, serta melakukan kegiatan-kegiatan jasa konsultasi terkait sektor pertanian dan perkebunan. Dengan banyaknya klien yang datang untuk menggunakan jasanya, menjadi tanggung jawab besar PT Bio Industri Nusantara untuk meyakinkan kinerjanya. Sebagai suatu perusahaan swasta nasional di bidang industri, perdagangan, dan konsultasi teknis sektor pertanian dan perkebunan, PT Bio Industri Nusantara telah mengembangkan kompetensi teknis dan keahlian dengan menggabungkan konsep dan pengalaman khususnya dalam memberikan solusi dan jasa konsultasi terbaiknya kepada para konsumen di bidang industri pertanian atau perkebunan, khususnya PT Sanghyang Seri Persero. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salahnya kami mohon maaf, dan semoga hasil presentasi dan wawancara ini bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya mengenai PT Bio Industri Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.